Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, hari baru yang telah Engkau layakkan untuk kami jalani. Namun Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu yang kami imani sebagai penuntun kehidupan kami dan penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita dari Almanak tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 4. Demikian bunyinya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak cara beberapa orang untuk meninggalkan kenangan-kenangan lama mereka. Atau misalnya saja sesuatu yang ingin mereka tidak ingat-ingat lagi. Misalnya saja contohnya mereka membakar kenangan-kenangan yang telah diberikan oleh orang tersebut, atau menyimpan jauh-jauh, atau memberikannya kepada orang lain, atau ada juga yang mengembalikannya kepada sang pemberi. Dengan satu tujuan supaya orang tersebut bisa melangkah dan memulai hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada saat ini, seruan kepada bangsa Israel. Samuel menyerukan supaya bangsa Israel meninggalkan para Baal, dewa-dewa sesembahan mereka. Karena Allah sudah sangat murka dan Allah tidak menyertai kehidupan bangsa Israel lagi. Karena bangsa Israel tetap di dalam perbuatan yang menjijikan di hadapan Tuhan, yaitu mereka bersentuhan, mereka berselingkuh dari Allah, yaitu kepada para Baal dan para Asyitoret. Asyitoret adalah dewi kesuburan, dewi keturunan, baik kesuburan secara manusiawi atau juga kesuburan baik tanah. Mereka menyembah para Baal dan para Asyitoret. Dan Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Tuhan menginginkan bangsa Israel itu setia, sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya Allah mereka, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, Samuel menyerukan agar bangsa Israel melakukan pertobatan. Yaitu pertama sekali yang harus mereka lakukan dengan menyatakan diri bahwa mereka telah bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Setelah itu Samuel menyerukan supaya mereka menjauhkan para Baal dan para Asyitoret. Setelah Samuel menyerukan hal tersebut, memerintahkan hal tersebut, bangsa Israel pun melakukannya. Orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Mereka melakukan itu. Mereka melakukan itu juga dalam upaya memohon pertolongan Tuhan ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin di Mispa.
Setelah mereka mengakui pertobatan, mengakui dosa mereka, mereka juga menjauhkan para Baal, menghancurkan para Baal dari tengah-tengah kehidupan mereka. Selanjutnya di ayat berikutnya, mereka melakukan puasa, menjauhkan air dari kehidupan mereka. Mereka menyerahkan diri. Pertobatan mereka dengan sungguh-sungguh diikuti dengan puasa. Untuk menyatakan bahwa mereka benar-benar bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh memohon pertolongan untuk mereka dapat mengalahkan bangsa Filistin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjauhkan segala hal-hal yang tidak berhubungan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin secara tidak sadar kita menjadikan orang lain atau menjadikan benda-benda yang lain tempat pengharapan kita. Secara tidak sadar kita memiliki Baal atau dewa-dewi yang menjadi pengharapan kita. Dan itu tidak disenangi oleh Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari datanglah kepada Tuhan dengan seruan, mengakui keberdosaan kita, dan kita pun menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita, umatnya, berselingkuh atau tidak setia. Tuhan menginginkan kita setia. Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa menjadikan Dia satu-satunya Allah kita. Dan hanya kepada Dia saja kita menyembah, kita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, semoga kita dimampukan untuk semakin dekat kepada Tuhan, menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, menjadikan Tuhan pertolongan kita, gunung batu kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Seturut dengan perintah-Mu ya Tuhan, bahwa kami hanya memiliki satu Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang juga kami tidak boleh bersentuhan, menjadikan benda-benda sebagai sesembahan. Baik kekuatan-kekuatan yang lain yang ada di dunia ini Tuhan. Namun Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami sempat melakukan hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami berlaku setia hanya kepada Tuhan saja. Berlaku setia dan hanya menyembah Engkau saja Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang juga duduk baik Tuhan, berhadapan dengan Engkau Tuhan di dalam saat teduh mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati Tuhan setiap langkah kehidupan yang akan kami jalani pada pagi hari ini Tuhan. Keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing, Tuhan yang pimpin sertai. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit dan niat-niat jahat dari orang lain Tuhan. Tapi biarlah Engkau menjadikan kami berhasil di setiap pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan, usaha-usaha yang dilakukan oleh semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau yang maha kuasa, yang kami sembah dan kami muliakan. Engkau adalah tempat pengharapan kami, Engkau adalah tempat pertolongan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan Tuhan, hamba-Mu serahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang memohon kepada-Mu Tuhan, yang berseru kesembuhan untuk tubuh mereka dari sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang berseru untuk pertolongan terhadap pergumulan kehidupan mereka yang tengah mereka hadapi,
Tuhan, Engkau ikut campur tangan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, bimbing dan ajari mereka Tuhan untuk keluar dari segala pergumulan permasalahan kehidupan mereka. Untuk setiap jemaat Tuhan juga yang berseru Tuhan kerinduan untuk memiliki keturunan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau adalah pemilik kehidupan ini. Engkau adalah Tuhan, sumber kasih dan karunia. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menjawab, Engkau yang memberikan sesuai dengan kasih karuniamu ya Tuhan. Untuk setiap pribadi juga Tuhan yang berseru untuk pendamping hidup bagi orang-orang yang mereka kasihi, bagi diri mereka, saya pribadi juga Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan. Engkau adalah sumber dari cinta kasih, dan Engkau telah menentukan pasangan hidup bagi setiap pribadi. Oleh karena itu Tuhan, pertemukanlah mereka Tuhan sesuai dengan waktu dan kebaikan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, untuk setiap jemaat Tuhan juga yang sedang bekerja di tempat pekerjaan mereka Tuhan, yang pengabdian mereka, kiranya juga Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga di dalam pekerjaan mereka mampu menjadi garam dan terang, dan kiranya juga Tuhan menambah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan sehingga mereka beroleh naik pangkat, memiliki kedudukan yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan juga yang sedang bersekolah, menempuh pendidikan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga setiap hal pengetahuan yang mereka terima itu menjadi bekal mereka Tuhan untuk setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau tambah-tambahkan berkat rezeki Tuhan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, di atas semuanya itu kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami sembah dari sekarang sampai selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.